pasal penuntut dalam perkara itu, pertanyaan saya. Kan yang purnama. Iya kan masih bisa berubah kan? Ini mana? Kan yang purnama, kalau meneliti sampai sidang penuntutan. Dia sampai selain Bapak siapa lagi yang nanti? Ada sekarang Ya, dia lagi wawancara. ya, Satu lagi Rahim. ya. Yang tahun 25. Ada bulan 25. Jadi berapa orang timnya Pak? Tadi siapa tadi anggota? Ada anggota. Siapa tadi yang tadi suruh kemari? Kami suruh ke depan, coba. Siapa itu? Aku lagi. Demi Allah aku tidak pernah keluar dari situ, nampak muka aku sambil live. Tidak ada muka Sientok nampakku. Satu pun masuk mobil. Kawan-kawan, tadi sempat terjadi perdebatan antara pihak kejaksaan dengan kawan-kawan yang mengawal kasus Ratu Entok ini, karena pihak kejaksaan terkesan terlalu menutupi keberadaan Ratu Entok. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kasus-kasus penistaan agama yang sedang diproses di Polda Sumatera Utara, yang tentu saja juga dikawal oleh saudara-saudari kita dari Horas Hurian Batak. Teman-teman sekalian, kita tahu bahwa ada memang perbedaan-perbedaan yang sangat-sangat signifikan antara penistaan agama yang dilakukan oleh anak bangsa. Kalau hal itu dari Kristen, maka proses penanganan itu berkesan cepat, ya begitu. Tetapi jika yang melakukan adalah kaum sebelah, itu seakan prosesnya lama kalau tidak dikawal baik-baik. Sehingga ini yang kemudian ditakutkan oleh ketua HBB. Sehingga mereka mendesak, karena katanya tanggal 7 ini kan selesai perkara jika tidak dikejar, tidak dikawal kasus Ratu Entok. Dan teman-teman sekalian, tentu saja nanti kasus siapa, Nora Aritonang, Uniriva, si Juma, kalau tidak dikawal juga, itu bisa saja nanti laporannya bisa tenggelam. Ya, jadi kita juga bersyukur ya, dengan Dos masih jabat itu sudah itu cekatan dalam menangani ini, sekalipun masih dalam koridor hukum, masih sesuai ya, kita jalan seperti perundang-undangan yang ada, tidak main nengkan-nengkan para polisi, tidak demo, dan ya tidak melakukan hal-hal yang anarkis ya begitu. Jadi teman-teman sekalian, beberapa waktu yang lalu kemudian terjadi kericuhan sedikit ya, karena perlakuan jaksa begitu, yang memang tidak ya transparan dalam penanganan kasus Ratu Entok ini, dan seakan atau ini diduga oleh HBB bahwa ada sesuatu hal yang disembunyikan oleh Kejati ya. Itu sebabnya teman-teman sekalian, mereka mendesak, karena kalau tidak di hari Sabtu yang lalu itu kasus Ratu Entok itu kan ya selesai begitu ya, jadi bisa bebas demi hukum. Nah, ini kemudian yang dijaga ya oleh HBB, sehingga mereka harus datang ramai-ramai lagi untuk mendesak jaksa dan tentu saja penyidik dalam hal ini teman-teman sekalian, karena sampai pada saat ini Ratu Entok ini masih belum dipastikan ya berapa tahun, berapa bulan, kalau berapa bulan ya dengan kasus penistaannya. Nah teman-teman sekalian, mari kita langsung saja simak ya video daripada tim HBB yang ada berikut ini. Tadi siapa tadi anggota? Ada anggota. Siapa tadi yang tadi suruh kemari? Kami suruh ke depan, coba. Siapa itu? Aku lagi. Demi Allah aku tidak pernah keluar dari situ, nampak muka aku sambil live. Tidak ada muka Sientok nampakku. Satu pun masuk mobil. Kawan-kawan, tadi sempat terjadi perdebatan antara pihak kejaksaan dengan kawan-kawan yang mengawal kasus Ratu Entok ini, karena pihak kejaksaan terkesan terlalu menutupi keberadaan Ratu Entok, dan kita melihat perlakuan yang agak spesial yang diterima oleh Ratu Entok. Di antaranya dia dievakuasi dengan jalur di samping gedung, dan kemudian
mempergunakan mobil CR-V dan bukan mobil tahanan. Jadi masa yang menunggu tidak sempat melihat secara langsung keberadaan dari Ratu Entok. Sudah 1 harian menunggu tapi tidak melihat apapun. Ya marahlah. Keputusan yang diambil masa bersama dengan pihak kejaksaan menyusul Ratu Entok ke rutan Tanjung Gusta. Memang penegakan hukum di Medan ini, Sumatera Utara ini agak lain ya kawan-kawan ya, sehingga perlu pengawasan ekstra ketat. Oke kawan-kawan, sekian dulu, terima kasih. Dan masih jaksa peneliti. Bukan lagi peneliti. Apakah maksud saya, apakah nanti Bapak ini sama tim yang jadi jaksa penuntut dalam perkara itu, pertanyaan saya. Tanya purnama. Iya kan masih bisa berubah kan Ini mana? Tanya purnama. Peneliti sampai sidang penuntutan. Dia sampai selain Bapak siapa lagi untuk nanti? Ada sekarang Ya, dia lagi wawancara. ya, Satu lagi kurang. ya. Sedang tahap 2 ini. Saya buat berinya. Jadi berapa orang timnya Pak? Makanya kita minta dulu komitmen dari Bapak. Dia karena dia yang menangani. Terima kasih. Dan yang lucunya tidak ada begini kalau ini P21 diundang. Bukan, jangan langsung menafsirkan begitu. Salah Bapak. Saya terus terang flashback. Kenapa saya harus aksi? Karena yang ku tahu penahanan itu tinggal 3 hari lagi. Kalau hari Sabtu, hari Jumat dia nggak P21 dan P22, kan itu dia. Oke, silakan. Kan kami yang menerima berkas di hari ini. Kami diberi waktu sampai hari Kamis. Karena meninggal anak tanggal. Sebelum ini sebelum ini berkas didatangkan, dikembalikan ke kami. Kontak dengan penyidik berkali-kali. Tidak janggal. Bukan nggak janggal Bapak, langsung jangan Bapak jawab. Justru kami koordinasi yang baik. Wes justru seperti ini ambil, ini ambil, ini ambil, ini ambil. Termasuk AMPG yang sudah baik. Rumus perhatian sesudah dan sesudah. FPI misalkan ada kita. Anggota kejaksaan. Orang jangan simpulkan soal tampak kehadiran Bapak mudah-mudahan insya Allah. Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan itulah yang kita saksikan seputar kasus Ratu Entok di beberapa waktu yang lalu. Dia diproses secara hukum karena diduga atau dinilai melakukan tindak pidana penistaan agama ya. Dan oleh karena itu ada kasus baru teman-teman terkait Ratu Entok ini di mana infonya dia dipindahkan ke rutan Tanjung Gusta. Tapi dia tidak naik mobil tahanan ya. Seharusnya yang namanya tahanan yang sudah tersangka itu dan kemudian ditahan itu kalau di mana-mana rutan dipindahkan itu pasti itu lewat mobil tahanan, bukan mobil pribadi ya, apalagi mobil yang cukup mewah begitu. Dan bahkan kita dengar tadi ada salah satu dari teman kita yang mengkawal kasus itu bahwa tidak melihat Ratu Entok naik mobil teman-teman ya. Dia live sepanjang Ratu Entok itu ditangani dan kemudian dipindahkan, dia tidak melihat ada Ratu Entok naik mobil teman-teman ya. Dan itu yang menjadi keberatan mereka menanyakan kepada JPU atau Jaksa Penuntut Umum di mana kasusnya ini, bagaimana, kenapa bisa Ratu Entok itu dipindahkan tanpa diketahui oleh yang mengawal kasus tersebut. Nah teman-teman, memang kesannya dalam proses hukum untuk khusus penistaan agama ini ada ketidakadilan ya, seperti kasus anak bata dengan Ratu Entok ini itu sangat jauh sekali teman-teman. Dan sedangkan kasus anak bata itu pasti diproses secara hukum dan itu dikawal secara ketat oleh mereka yang menuntutnya. Dan juga
kita lihat beberapa waktu yang lalu ada oknum-oknum yang dinilai melakukan penistaan agama terhadap agama saudara kita Muslim, dan itu tidak pernah bebas dari hukum. Kita tidak tahu ini perjalanan kasus Ratu Ento ini mau dibawa kemana, teman-teman ya. Mau dibawa kemana, apakah dia bebas atau dia kabur dari rutan itu sehingga tidak kelihatan atau satu orang pun tidak ada yang melihatnya, teman-teman, ketika dipindahkan di rutan Tanjung Kusta. Nah, teman-teman, kita berdoa ya supaya proses penegak hukum terhadap mereka yang melakukan tindak pidana melawan hukum itu benar-benar diproses seadil-adilnya ya. Jangan sampai ada pembelaan dan ada kompromi dan terlebih-lebih keberpihakan terhadap oknum yang melakukan tindak pidana yang melanggar hukum. Dan yang kedua, ini kasus laporan Pak Dosman Sijabat ya, di mana ada beberapa oknum yang dilaporkan dinilai melakukan penistaan agama terhadap ajaran kekristenan, yaitu Juma dan juga Uniriva dan Nora Aritonang. Itu laporannya sebenarnya sudah sampai ke Polda Sumut, dan kita tidak tahu ini sejauh mana proses itu sudah dilakukan, teman-teman ya. Bagaimana perkembangan laporan itu kita tidak tahu, dan kiranya ini dikawal terus, karena kalau tidak dikawal terus, teman-teman, secara ketat, maka ini akan lama-lama jadi hilang adem dan itu tidak akan ada info dan kabarnya lagi. Dan itulah sebabnya kita harus kawal terus ya, dan kiranya saudara-saudara kita yang terkait, yang bersangkutan dengan laporan-laporan itu, kiranya mereka mengawalnya secara ketat, teman-teman. Dan kita berdoa ya buat seluruh penegak hukum, kita berdoa bagi mereka supaya mereka itu benar-benar menjadi penegak hukum yang mencintai keadilan dan kebenaran. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.